Baik teman-teman, kita sudah selesai membuat peletakan dari komponennya. Ini belum selesai ya teman-teman, tapi lanjutnya lagi teman-teman. Di sini saya ingin membuat lubangnya, jadi kita siapkan hole-nya. Di sini hole-nya saya klik dulu sekali, lalu saya bisa cek di sini lubangnya berapa ukurannya. Nah, ukurannya saya mau ganti menjadi ukuran 2,5 biar lebih besar, atau sekalian 3. Jadi ya, ukurannya 3 mili. Biasanya karena spesial ukurannya di angka 3 mili. Nah, kemudian disinilah nanti saya coba untuk menaruh di sini, sehingga nanti komponen kita pada saat ada PCB-nya ini sudah jadi, sudah ada lubang yang akan nanti kita pakai untuk tempat sebagai peletakannya agar tidak kemana-mana. Kemudian saya copy, saya paste, lalu saya pilih yang lainnya juga ya. Kemudian coba contoh saya taruh di sini ya teman-teman, karena di sini ada tempat yang kosong. Lalu saya paste, saya taruh di sini juga karena ada tempat yang kosong. Terakhir saya taruh di sini ya. Baik, jadi kita punya 4 tempat karena minimum 4 tempat tersebut teman-teman. Lalu karena kita masih sudah ada selesai, maka kita bisa pindahkan teman-teman ini agar sesuai dengan kotak yang kita punya. Jadi kita tinggal klik di sini, saya coba. Nah, ini contohnya board layoutnya ya. Oke, lalu saya turunkan sampai di sini. Oke, agar dia lurus. Ini coba saya mundurkan ke bawah biar lurus seperti itu. Nah, karena ini snap size-nya, saya coba snap size-nya saya ganti ke 254 juga agar lebih rapi. Oke, ini 254. Oke, lalu saya bisa ke bawah sini, di sini, lalu di sini ya teman-teman. Saya naikkan sekali. Inilah layout board kita. Lalu kalau ingin tambahkan teksnya, saya tambahkan teks di sini lagi ya teman-teman. Saya ingin menambahkan misalnya nama saya Holanda Arif Kusuma. Nah, di sini teks font name-nya saya bisa ganti teman yang lain, Noto atau yang lain sebagainya. Ini baus. Kalau misalnya teman-teman ingin, tinggal tambahkan add manajemennya dengan TTF, yaitu font file namanya bisa teman-teman cari nanti ya. Kita akan bahas yang lainnya nanti. Itu saya pilih misalnya baus di sini, lalu gede 3 mili, lalu saya taruh di sini, saya tekan Alt seperti itu. Oke, berikutnya saya ingin masukkan logo saya ingin masukkan logo Holanda Coco Bear, maka import image, select an image, saya cek di sini logo Coco Bear, open. Oke, sepertinya ini saya ganti yang lainnya dulu. Bentar ya. Logo. Oke, setelah logo, image size-nya 300 x 300, artinya 30 cm. Nggak mungkin dong, saya pakai 5 deh. 5 insert image to PCB, maka langsung automatically di sini teman-teman ya sudah ada logo saya. Nah, kalau teman-teman ingin merubah logo ini, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah bagaimana teman-teman menaikkan width sama height-nya. Nah, kalau ini harus kita cari scale-nya, karena kalau kita manually misalnya 6, maka dia akan arrange-nya manually misalnya 8 seperti itu, 9 misalnya ini 12.
Oke, ini manualnya aja seperti contoh ya. Saya taruh di sini. Oke. Nah, teman-teman silakan nanti masukkan logo teman-teman ya, yang teman-teman suka. Oke, itu tadi sudah teman-teman belajar bagaimana memasukkan logo, habis itu memasukkan tulisan juga. Kalau ingin depan belakang tinggal teman-teman copy, lalu saya ganti ke bottom layer, habis itu saya pindahkan di sisi sininya, saya tekan Alt. Oke, logo juga demikian dengan Ctrl C, Ctrl V. Lalu saya ingin ke top silk layer, top bottom silk ya. Tadi yang Holanda sepertinya saya salah, jangan bottom layer tapi bottom silk layer. Oke, saya masukkan di sini nih, seperti itu. Oke, langkah terakhirnya baru kita bikin layout PCB-nya dengan cara klik wire, lalu kita sambung-sambungkan ya teman-teman. Nah, langkah yang pertama yang bagus teman-teman adalah sambungkan dengan komponen-komponen yang cukup mudah untuk disambungkan ya. Di sini contohnya ada D7, jadi kita bisa klik wire, terus kita pilih top layer, habis itu kita pilih jalurnya. Nah, jalurnya teman-teman bisa lihat di sini, ukuran dari jalurnya adalah, bisa lihat teman-teman dari ini, ukuran routing width-nya, line 45 dan sebagainya, kita bisa lihat di sini ya, 0,25. Kalau teman-teman ingin memperlebarnya lebarnya bisa 0,4. Oke, saya cek list ini lebih tebal dari tadi ya. Ya, kita pakai 0,4 di sini. Lalu kalau biar di setengah-tengah, kita tekan Alt-nya biar dia bisa lewat dari dalam ya teman-teman. Seperti itu. Jadi deh. Gitu ya teman-teman. Nextnya di D6, lalu di D5 juga. Oke, kita masukkan via sini ya, lalu via sini. Oke, lalu SS nya karena di sini posisinya. Oke, saya coba ambil dari sisi sini, saya keluarkan. Oke, lanjut, lalu saya pasang dari sini, saya masukkan di sini. Oke, berikutnya kita butuh D21 dan D22, maka kita gunakan D22 dulu. Kita putar dari sini ya teman-teman, biasakan tekan Alt agar nanti cukup mudah. Oke, saya bisa lewatkan dari sini teman-teman. Nah, selesai sudah. Lalu berikutnya D21 ya, kita bikin jalurnya. Kalau ingin seperti ini tekan mouse tengah ya teman-teman, lalu tetap tekan Alt. Di sini saya tekan Alt-nya seperti ini. Nah, untuk posisi jalurnya terserah teman-teman, sesuka teman-teman ya, jalurnya mau lewat mana dan lain sebagainya. Ini membutuhkan kreasi dan seni dari teman-teman ya, seperti itu. Kita sudah masuk, lanjut ke D4 karena D4 nanti terhubung dengan SQW. Oke, saya pasangkan di sini langsung jebret. Lalu SCL SDA. Oke, ini SCL SDA. Baik, SCL nya saya masukkan dari sini. Nah, SDA nya saya putar dulu dari atas. Oke, lanjut dari sini. SDA nya bisa saya ambil dari sini, SCL nya akan saya ambil dari sini ya. Oke, juga dengan yang lainnya. Oke, SCL SDA sudah selesai. Lanjut ke D15. Oke, ini D15 nya, lalu ini ground nya, lalu ini VCC nya teman-teman ya, VCC nya.
Kalau misalnya ingin merapikannya, saya tinggal tekan Alt terus saya geser sini biar dia rapi ya. Tekan W lagi untuk membuat jalurnya. Oke, lalu saya pilih untuk groundingnya, nanti kita cari yang lainnya ya. Oke, lanjut lagi, ini VCC V in ya, kemudian ini ada komponennya ke sini. Lanjut, ini GND nya teman-teman. Oke, saya pilih sini. Kali ini juga GND nya terhubung ke sini ya. Oke, agar lebih rapi, ALT saya geser. Lanjut, ini 3 volt, nanti saja dulu. Kita cari yang bisa atas-atas semuanya ya. Ini serial 1 saya kasih atas, jadi Ctrl Z. Usahakan teman-teman kita main di satu layer dulu kalau ingin membuatnya ya, jangan bolak-balik sehingga kita tahu nanti sisanya di mana. Oke, ini saya kasih atas semuanya, layer 1, layer atas, sudah. Baik, ini mau ke sini tapi tergalangi sini, ini juga sama. Kalau ini masih ada berarti ini terhalang juga. Baik, sepertinya untuk layer atas sudah habis teman-teman, kita tidak bisa lagi yang lainnya ya. Ini ground juga tidak bisa. Oke, untuk VCC nggak bisa, maka berikutnya baru kita main ke bottom layer. Nah, bottom layer kita klik wire lagi, kita pilih, lalu kita sambungkan ya. Oke, ini baik, contohnya teman-teman ini cukup menarik ya. RX2 misalnya kita masukkan, lalu kita masukkan ke sini, nanti TX2 nya kan tidak bisa. Nah, caranya bagaimana biar bisa? Maka dia bisa kita mainkan dari sini, terus kita turunkan teman-teman, kita turunkan ya kan. Nah, baru seperti ini jadinya. Jadi diputar dulu bahasanya jalurnya biar kita tidak mudah untuk membuatnya. Oke, nextnya untuk yang sisi sini seperti itu juga kayaknya teman-teman, tapi kita bisa main dari bawah. Ini pakai bottom ya, pakai bottom ini dari bawah, sedangkan dia diputar dulu dari atas ya, seperti ini. Oke, lanjut lagi untuk TX0. Sepertinya kalau ini tidak terlalu susah karena ini cukup rapi. Oke, nah seperti ini teman-teman. Berikutnya ya, ini nanti hati-hati, ini karena ground saya kasih warna merah dulu, wire merah dulu, groundingnya biar terhubung sini ya kan. Ini groundnya, nanti VCC nya kita hubung yang lainnya ya. Oke, next dulu, kita ganti bawah lagi, W jangan lupa wire, ALT. Jadi dalam hal membuat jalur ini biasakan tekan W sama tekan ALT ya, tombol ALT yang ada sebelah dari tombol Windows. Lanjut lagi ke sebelahnya. Kalau seperti ini tidak apa-apa teman-teman, karena merah sama biru itu tidak nyambung ya. Oke, yang ini tuh nggak nyambung karena kalau kita matikan ini jalurnya kosong. Jadi di bawah ini, bawah dari PCB kita jalurnya seperti ini. Oke, jadi jangan takut. Nextnya ini karena 34 akan dipakai, padahal jalurnya sangat mepet sudah dipakai di sini, maka saya bisa geser. Saya akan klik jalurnya, kemudian saya geser agar lebih dekat. Baru lanjut lagi ke berikutnya. Oke, guys. Baik, sebentar lagi selesai nih sepertinya ya. Oke, 3V3 lanjut ke sini.
Ini jalurnya, nanti groundnya kita cari ya, sambungannya kemana. Kita buat dulu untuk jalur 3v3 nya. Oke, ini juga VCC nya kita bisa mainkan dari sini teman-teman. Saya ambil dari sini karena sebelahnya tadi ada ground yang nanti kemungkinan besar kita akan pakai. Oke, ini padahal jalurnya sama, jadi seharusnya jalurnya bisa kita pakai bareng-bareng. Saya bikin ulang gimana jalur nanti biar sama. Klik. Oke, ini jalurnya. Akhirnya jalurnya bisa tersambung. Berikutnya ini juga ada jalur. Kita bisa mainkan dari sini. Oke, tinggal mainkan untuk groundingnya. Nah, groundnya saya ambil dari sini satu. Nah, sedangkan ground yang ini kita bisa mainkan dari sini teman-teman. Kita mainkan dari sini dulu. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, pada saat sampai di sini kita bisa mengubahnya menjadi atas. Jadi dia akan tembus menggunakan ini namanya via, baru naik ke sini teman-teman. Nah, via-nya jangan lupa ini pasti settingannya 0,61. Jadi kita naikkan jadi 0,75 minimum ya, biar lebih besar seperti itu. Oke, sip. Lanjut ya teman-teman, kita lanjutkan untuk ground sama VCC-nya. Oke, untuk groundnya kita lanjutkan pakai yang biru ya, jangan lupa wire biru. Oke, groundnya saya 3v3 nya saya ambil dari sini ya. Untuk yang ini itu juga dengan ini. Oke, jadi semua tersambung ke sini ya. Nah, untuk groundnya saya hubungkan dari sisi sini ya, biar sama nanti. Oke, baik, sudah tersambung semua sepertinya teman-teman. Ada yang kelupaan bagi saya di sini adalah untuk menyebutkan TX, RX sama groundingnya. Jadi di sini di bottom layer top shield saya akan membuat tulisan. Tapi ini tulisan Holanda saya ganti dulu teman-teman. Jadi default, lalu tingginya saya pakai 1,5. Saya kasih 3v3 dulu. Oke, saya taruh di sini sebagai penanda nanti teman-teman bahwa ini 3v3. Lalu di sini nanti ini TX. Ini TX. Lalu ini RX-nya. Oke, kita taruh dulu. Ini RX-nya, lalu kita tambahkan dengan GND. Oke, agar rapi biasa kita tekan CTRL, RX, TX, kemudian 3v3, klik atas, lalu distribute horizontal biar rapi. Nanti semua serial ini akan sama. Ini ground RXTX, grounding RXTX, grounding RXTX, seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengeceknya teman-teman bisa klik yang lainnya sehingga yang terlihat adalah ini untuk bottomnya. Ini bottomnya seperti ini. Jadi kalau misalnya mau digeser-geser, contohnya saya mau geser ini agar tulisan saya seperti sini. Nah, oke. Mungkin saya ingin menambahkan di sini tulisannya yaitu ESP32 Dev Board Kit. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu mungkin kalau untuk atasnya saya tinggal checklist ya. Yang bottomnya saya nonaktifkan. Lalu saya bisa lihat di sini. Nah, ini jalurnya. Oh, saya mau geserin dikit, misalnya seperti itu.
Baik, misalnya namanya tadi saya pengen tambahkan di sini, saya copy, lalu saya ganti ke top silk layer, lalu saya ingin taruh di sini ya sebagai penanda ya teman-teman ya, bahwa ini loh yang sudah kita buat. Saya taruh di pojok sini. Oke teman-teman, sudah selesai akhirnya. Jangan lupa Ctrl save, lalu tekan DRC. DRC adalah nanti rule checknya, design rule checknya. Kalau kosong di sini berarti nggak ada error ya. Alhamdulillah. Kalau error berarti teman-teman perlu perbaiki. Nah, sebagai langkah terakhir teman-teman, kita bikin covernya ya. Nah, covernya pakai ini, cover area. Kita hubungkan dengan ground, lalu kita klik aja di sini, klik, terakhir double klik ya. Oh sorry, klik kanan, maaf, bukan double klik tapi klik kanan. Maka dia otomatis akan membuat cover area kita seperti ini ya. Tuh. Nah, cover areanya teman-teman kalau ingin lebih lebar lagi, kita bisa design rule-nya, clearance-nya. Sebentar, saya coba track width-nya itu 0,2. Sebentar, cover area manager, clearance-nya coba saya ganti jadi 0,5, apply. Nah, jadinya dia akan semakin melebar ya, gitu. Cover area saya jadi 0,3, apply dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Baik, saya pakai 0,3 aja. Lalu next kita klik lagi bottom layer, GND lagi ya, kita pilih, kita klik, saya skip dulu, saya klik lagi ulang GND bottom layer, saya klik, jadi kliknya di luar si itunya, si PCB nya, terus klik kanan. Oke, setelah diklik kanan kita cek lagi dengan tools chopper area manager, yang bawahnya kita juga pilih 0,3 mm. Nah, untuk melihat hasilnya, hasil jadinya teman-teman secara 2 dimensi maupun 3 dimensi, teman-teman bisa menggunakan fasilitas ini. 2D, inilah hasil foto dimensi 2 dimensinya. Kalau misalnya teman-teman tidak ingin lihat gridnya, no, nah ini dia PCB kita ya, tanpa atas. File ekspor kita juga bisa ekspor sebagai SVG, atau teman-teman kalau misalnya mau ekspornya sebagai gambar, teman-teman bisa print screen kemudian masuk ke dalam Paint, kemudian teman-teman simpan seperti contohnya ya. Saya klik Paint, lalu saya paste di sini, kemudian saya pilih yang punya saya, Ctrl X, Ctrl N, Ctrl V, lalu saya simpan. Saya resize dulu ya. Lalu kemudian saya F12, saya masuk ke picture, maaf, ke dokumen, isi EDA, saya bikin PCB ESP32 atas. Oke, lalu saya Ctrl N lagi, lalu saya pengen bottom side, ini bottom side saya print screen lagi seperti itu teman-teman ya. Ctrl X, Ctrl N, Ctrl V, kemudian kita rapikan, Ctrl S, ESP32 bawah. Oke, PNG-nya jadi deh, kita bisa simpan. Bawahnya kalau misalnya ingin gabungkan semuanya, file ekspor sebagai PDF atau PNG juga kita bisa lakukan seperti itu. Lalu kita juga bisa melihat secara 3 dimensi bentuknya teman-teman, PCB kita jadinya seperti apa. Yuk kita lihat yuk. Inilah hasil tampak 3 dimensinya. Ini tampak atas, lalu nanti tampak bawahnya seperti apa. Ini tampak bawahnya teman-teman.
Jadi nanti yang atas itu I2C semuanya di sini akan kita taruh di sini ya. Untuk sensornya juga, sensor suhu. Nanti sisi bawahnya kita akan gunakan untuk nanti serial ya, seperti itu. Juga untuk saklar. Oke teman-teman, setelah kita jadi, langkah berikutnya untuk pembuatannya kita generate PCB fabrication ya. Kita klik, kita cek di RC dulu apakah ada error. Kalau nggak ada, tinggal kita generate Gerber ya. Setelah kita generate Gerber, kita save, lalu nanti kita lakukan produksi ke JLC PCB. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman semakin paham ya bagaimana cara buat PCB, layout PCB. Cukup mudah bukan? Jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman yang lainnya, komen juga ya, dan jangan lupa selalu subscribe channel ini agar teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi dan mendapatkan update-update video dari saya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.